Hi guys, welcome to my channel and do not forget to give it a giant thumbs up and subscribe and also turn on the notification. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fitri Kafifa dan ini adalah video pertama aku. Jadi aku tuh pengen di channel aku ini aku tuh bercerita sama teman-teman sekalian. Jadi di video pertama aku ini aku tuh ingin membahas tentang asal usul ataupun legenda dari kota kelahiran aku, yaitu kota Kisaran. Jadi kota Kisaran, tempat kelahiran aku ini, kota Kisaran itu ceritanya tuh nggak jauh dari salah satu tempat yang ada di kota Kisaran ini yang saling berkaitan. Namanya adalah Bukit Katarina. Jadi dari Bukit Katarina inilah berawal kisah kenapa kota ini dinamakan kota Kisaran. Oke? Jadi aku akan jelaskan sedikit ya. Jadi Bukit Katarina itu merupakan sebuah bukit kecil yang terletak di kawasan Kelurahan Seirenggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lokasi bukit ini tuh nggak jauh dari Rumah Sakit Kartini. Rumah Sakit Kartini ini adalah rumah sakit tua yang terdapat di kota Kisaran ini. Jadi pada zaman penjajahan Belanda ini rumah sakitnya udah ada gitu. Sebenarnya ini Bukit Katarina ini tuh bukannya bukit yang kayak bukit yang luar biasa atau bukit yang wow gitu, karena pun juga tingginya tuh nggak lebih dari 50 meter. Jadi sekitar kurang lebih 50 meter tingginya. Sorry guys, tadi ada suara kereta lewat dan aku ini juga ngerekamnya dengan pintu terbuka di rumahku, memang bising. Paham ya? Jadi tadi seperti yang aku bilang, Bukit Katarina itu kalau dilihat secara langsung itu nggak ada yang sesuatu yang luar biasa atau yang menakjubkan gitu ya, biasa aja ya, seperti umumnya bukit bagaimana kayak gitu ya kan bukitnya ini. Bahkan ketika gempa Nias tahun berapa aku lupa, aku tuh ingat banget saat kejadian gempa Nias itu. Kenapa aku ingat? Karena saat itu aku tuh umur berapa tahun ya, 4 atau 5 tahun gitu, aku lupa. Itu di Kisaran ini, di kota ini tuh beredar isu bahwa akan ada tsunami susulan. Nah, karena isu dari tsunami susulan ini, satu kota Kisaran ini panik, heboh, pokoknya semua pada menyelamatkan diri dan keluarganya masing-masing pada mengungsi entah kemana-mana, nggak tahu lah ya kan. Dan salah satu tempat yang banyak didatangi mereka saat isu ini yaitu Bukit Katarina. Mungkin karena bukitnya itu kan lumayan tinggi ya kan, sekitar 50 meter bisa lah ya kan. Jadi banyak banget di situ pada kerumunan tuh warga dari kota Kisaran tuh di situ. Padahal berita isu tsunami tersebut adalah hoax, itu nggak benar. Jadi entah apapun motivasi yang mau nyebarkan berita itu, nggak tahu lah ya kan, entah apalah motivasinya, aku nggak tahu. Jadi berawal dari Panglima Cina yang bertempur dengan raja dari kerajaan Buntu Pane yang bernama Datuk Daurong. Mereka itu bertempur. Nah, jadi Datuk Daurong ini tuh merupakan raja dari kerajaan Buntu Pane. Jadi Buntu Pane ini sampai sekarang pun masih ada gitu daerahnya di Kabupaten Asahan ini, daerah Buntu Pane. Pertempuran mereka ini sangat sengit. Saking sengitnya, tak ada satupun dari mereka yang menang. Jadi sama-sama kuat ya kan pula ya, sama-sama kuat, nggak ada yang menang. Jadi karena nggak ada yang menang, mereka pun akhirnya mengeluarkan masing-masing kekuatan aji pamungkasnya. Jadi si Panglima dari Cina ini, dia tuh merubah dirinya menjadi seekor ular naga yang sangat besar. Dan si Datuk Daurong ini, dia merubah dirinya menjadi ikan dundung. Jadi mereka pun pertempuran tetap berlanjut, mereka tetap bertempur, tapi yang tadinya mereka bertempur di darat, akhirnya mereka tuh bertempur di perairan. Mereka tuh bertempur di Sungai Silau. Nah, Sungai Silau ini sampai sekarang masih ada di Kabupaten Asahan ini. Mereka bertempur. Dan naasnya, si ular naga tadi itu terkena patil atau tusuk. Tahu kan yang ikan gitu, yang di ikan itu terkena tusuk dari ikan dundung jelmaan dari si Raja Daurong ini. Jadi setelah terkena patil dari ikan dundung tadi, si ular naga tadi itu ya namanya kesakitan ya kan, dia pun menggelepar, dia terjatuh terkulai kayak menggelepar gitulah karena mungkin dia kesakitan ya kan, dan dia pun kalah dari pertempuran itu.
Jadi si ular naga jelmaan tadi ini pun terkulai lemas, hanyutlah dia sampai ke hilir sungai Silau. Hingga ratusan tahun kemudian, si ular naga jelmaan dari Panglima Cina tersebut siuman. Saat naga itu siuman, keadaan di kota Kisaran ini terjadi hujan yang sangat lebat, diiringi dengan petir yang menggelegar, dan banyak masyarakat atau penduduk dari kota Kisaran ini yang melihat ada seekor naga yang sedang berkisar-kisar atau berenang-berenang di air sambil mengeluarkan cahayanya. Jadi kayak ya dia udah sembuh total gitu, udah siuman. Setelah kejadian itu, setelah naga itu berkisar, dia pun pergi menyusuri dari sungai Silau tadi menuju sungai Asahan. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya pergi ke Selat Melaka. Dan sampai sekarang ini, kawasan di mana tempat naga itu berkisar dinamakan Kota Kisaran. Dan kelurahannya sekarang itu di tempat dia berkisar itu namanya Kisaran Naga. Jadi gitu dia asal nama Kisaran ini, gitulah ceritanya. Karena nama juga legenda, entah itu benar ataupun salah, mitos ya, namanya juga turun-temurun ya kan, kita nggak tahu. Oke, jadi itu aja lah sedikit kisah tentang legenda Kota Kisaran ya kan. Semoga kalian suka sama ceritaku. Kalaupun kalian ada saran atau ada kritik, kalian boleh silahkan tulis di bawah ini di kolom komentar. Kalian bebas masukan dari kalian. Insya Allah aku akan baca dan aku akan dengarkan. Terima kasih.